Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriza Putri dengan NIM 1904030028, kelas MBS 5A. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan mata kuliah komunikasi pemasaran, UAS komunikasi pemasaran. Jadi ada 4 pertanyaan. Nah, yang pertama itu disuruh mengomentari tentang iklan bisnis atau iklan sosial. Terus dikomentari. Nah, komentar saya mengenai iklan yang dipromosikan salah satu di YouTube terhadap iklan produk makanan. Kata-kata tidak tertentu, tidak terlalu menarik untuk saya. Menurut saya, jika mempromosikan sebuah produk harus menggunakan kata-kata yang proporsional, yaitu 4 kata, yaitu Anda baru, gratis, dan garansi. Nah, kata itulah yang membuat para pelanggan atau konsumen tertarik dengan produk yang dipromosikan. Terus kalau menurut saya iklannya kurang menarik. Kalau membuat sebuah iklan harus semenarik mungkin agar orang melihat iklan itu dapat tertarik atau menjadi pelanggan kita. Terus iklannya kurang unggul atau kurang diunggulkan karena iklan yang kreatif dan inovatif tidak cukup untuk menarik perhatian Anda. Harus membuat pembaca berhasrat untuk melihat produk yang Anda tawarkan dengan menunjukkan manfaat, keunikan, dan keunggulan produk atau jasa Anda di produk lain. Jadi harus ada keunggulan yang ditonjolkan sebuah mempromosikan produk iklan kita, supaya para pelanggan bisa membedakan mana yang paling bagus, produk kita atau produk yang dimiliki oleh orang lain. Nomor 2 yaitu apakah public relation itu harus menutupi kondisi perusahaannya. Nah, kalau menurut saya public relation itu tidak perlu menutupi tentang kondisi perusahaannya, karena itu termasuk etika. Jika ditutupi, maka informasi yang disampaikan bisa diterima dan dipercayai dengan baik dan mudah oleh publik. Nah, dan juga public relation yang berperan penting dalam sebuah organisasi bisa dikatakan wajah dari organisasi tersebut. Public relation mengkomunikasikan segala bentuk organisasi dan tentang organisasi, baik kepada publik, investor maupun klien. Maka public relation harus memiliki tampilan dan tata bahasa yang teratur. Nah, selanjutnya nomor 3 yaitu tahapan dalam merancang sebuah iklan. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menetapkan tujuan iklan. Ini penting untuk merancang pesan iklan yang tepat. Sebuah iklan mungkin bertujuan untuk menghasilkan penjualan, untuk mempromosikan citra dan reputasi organisasi, untuk menginformasikan produk itu membutuhkan pesan yang berbeda. Terus selanjutnya memutuskan anggaran. Nah, dalam merancang anggaran iklan, perusahaan biasanya mempertimbangkan faktor-faktor seperti tahap siklus hidup produk, pangsa pasar, basis pelanggan, persaingan, frekuensi iklan, dan produk substitusi. Selanjutnya mengembangkan pesan. Perusahaan biasanya akan menambahkan aspek kreatif untuk meningkatkan efektivitas pesan dalam mencapai tujuan iklan. Selanjutnya yaitu 3 teknologi. Teknologi akan berperan penting sebagai suatu sarana dalam menyediakan berbagai peralatan atau barang yang diperlukan dalam pemasaran global. Hal ini berguna untuk memberikan kenyamanan dan kelangsungan hidup antara umat manusia. Terus pemanfaatan teknologi di dalamnya bisa diawali dengan sumber daya alam yang diubah menjadi suatu alat yang sederhana dan mampu membantu aktivitas manusia. Terus yang keempat
yaitu biaya pengembangan produk. Biaya pengembangan produk adalah salah satu kontraksi penting untuk bisa memasuki pasar global yang nantinya akan sangat membutuhkan sejumlah dana atau investasi. Dana yang diperlukan itu nantinya bisa sangat besar dengan kurun waktu pengembangan yang cukup lama. Terus yang kelima adalah perjanjian ekonomi regional. Karena perjanjian ekonomi multilateral mampu mempercepat berbagai langkah dalam mengembangkan dan meningkatkan pemasaran global. Selanjutnya nomor keempat yaitu dalam melakukan perencanaan global ada beberapa hal penting yang harus dipikirkan oleh organisasi. Sebutkan dan jelaskan tersebut. Nah, yang pertama yaitu perbaikan komunikasi dan transportasi. Hadirnya perbaikan dalam hal komunikasi serta transportasi akan mampu memudahkan setiap pengusaha untuk mengatur seluruh urusan pengiriman produk antar negara. Adanya perbaikan transportasi juga mampu mempermudah masyarakat untuk bisa berpergian ke negara lainnya. Terus yang kedua yaitu kualitas. Salah satu bentuk persaingan yang ketat dalam dunia bisnis adalah kualitas produk. Untuk itu, setiap pengusaha akan dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas produknya agar tidak tertinggal dalam dunia bisnis. Setiap pengusaha tersebut harus segera memperbaiki produknya agar tidak mampu disaingi ataupun ditiru oleh pihak lain. Adalah suatu perjanjian dengan yang dikerjakan oleh beberapa negara besar. Seperti perjanjian ekonomi regional adalah NAFTA, GATT, dan EMEA. Terus yang keenam adalah perkembangan ekonomi dunia. Perkembangan ekonomi dunia adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pemasaran global. Kenapa? Karena pengembangan ekonomi dunia mampu melahirkan peluang usaha yang mampu mendukung sebuah perusahaan untuk bisa berkembang secara global. Terus dan juga mampu mengurangi perusahaan asing yang masuk atau ikut campur ke dalam perekonomian lokal. Nah, itulah tadi jawaban yang dibuat dalam sebuah video tentang penjelasan UAS mata kuliah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.